Halo gengs, selamat datang kembali di Ricardo Project dalam segmen Sesi Curhat. Tempat di mana kita ngobrolin hal-hal paling absurd, paling unik, bahkan paling jorok di muka bumi. Hari ini, kita bakal ngebahas satu tempat yang, kalau kalian punya indera penciuman yang sensitif, mending jangan kesini deh. Serius, tempat ini dijuluki sebagai tempat paling jorok di India, bahkan di Asia. Namanya Dharavi. Yep, ini bukan sekedar kampung kumuh biasa, gengs. Ini tuh dunia lain di balik gemerlapnya Mumbai, kota paling glamor di India. Tapi jangan salah, meskipun joroknya nggak ketulungan, Dharavi juga punya cerita hidup yang nggak bisa dianggap remeh. Siapin cemilan, tisu buat jaga-jaga kalau tiba-tiba mual, dan tentu aja mindset terbuka. Karena kita bakal selem-selem ke dunia penuh kontras bernama Dharavi. Dharavi tuh ibarat sisi gelap dari kota megapolitan. Terletak di jantungnya Mumbai, kota terbesar di India, Dharavi adalah slum atau pemukiman kumuh terbesar se-Asia, kalau nggak mau dibilang sedunia juga. Luasnya cuma sekitar 2,1 km persegi. Tapi tahu nggak gengs, di dalam area sekecil itu hidup sekitar 700.000 sampai 1 juta orang. Bahkan ada yang bilang bisa nyampe 1,2 juta. Bayangin deh, itu tuh kayak satu stadion bola penuh manusia, tapi dijejelin di gang sempit yang lebarnya cuma bisa dilewatin 2 orang sambil miring. Di sini, rumah-rumah berdempetan kayak Tetris error. Kadang satu rumah dihuni 10-15 orang. Nggak ada sistem drainase yang jelas. Dan WC? Jangan ditanya. Banyak warga yang masih BAB sembarangan di pinggir sungai yang lebih mirip got daripada sungai. Bau? Jangan harap bisa napas lega di sana, Sekarang pertanyaannya, kenapa Dharavi bisa jadi sejorok itu? Well, banyak faktor, gengs. Misalnya, pertama, overpopulasi. Seperti yang tadi gue bilang, orang-orang di Dharavi itu kayak sarden dalam kaleng, overpopulasi parah banget. Bahkan jarak antara rumah bisa cuma selembar seng, literally. Jadi nggak ada ruang gerak buat hidup layak, apalagi buat bersih-bersih. Kedua, minim fasilitas sanitasi. Mayoritas rumah nggak punya kamar mandi. Jadi kalau mau mandi atau buang air, harus ngantri di toilet umum yang jumlahnya juga minim banget. Akibatnya, banyak yang nyerah dan milih lepas di tempat. Sungai, selokan, atau bahkan tempat terbuka jadi toilet darurat. Bau? Jangan harap bisa napas lega di sana, Ketiga, sampah di mana-mana. Dharavi tuh punya sistem pengelolaan sampah, tapi sistemnya kacau. Banyak yang buang sampah sembarangan. Bahkan ada gunungan sampah yang udah kayak gunung mini. Ironisnya, di antara tumpukan sampah itu, ada anak-anak kecil main bola, nyeker pula. Miris banget. Keempat, sungai jadi got raksasa. Di Dharavi, ada satu sungai bernama Mahim Creek, yang awalnya sungai alami, tapi sekarang udah berubah jadi lautan limbah. Semua, dari kotoran manusia, sampah rumah tangga, sisa pabrik, semuanya dibuang ke situ. Warnanya hitam pekat kayak kopi tubruk basi. Mayoritas penduduk Dharavi adalah pendatang dari berbagai daerah di India. Mereka datang ke Mumbai dengan harapan bisa cari kerja dan hidup lebih baik. Tapi kenyataan berkata lain. Biaya hidup di Mumbai mahal banget, gengs. Jadi mereka terpaksa tinggal di kawasan kumuh karena lebih murah. Menariknya, walaupun hidup di lingkungan yang jorok, orang-orang di Dharavi itu gigih banget. Banyak dari mereka yang punya usaha kecil-kecilan, kayak pengrajin kulit, pembuat tembikar dan keramik, penjahit rumahan, daur ulang sampah, tukang makanan kaki lima. Bahkan katanya, total aktivitas ekonomi di Dharavi itu menghasilkan sekitar $1 miliar per tahun. Gokil kan? Jadi walaupun tempatnya jorok, orang-orangnya tetap produktif. Kenapa pemerintah Kenya cuek? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Kenapa pemerintah India seolah-olah tutup mata soal kondisi di Dharavi? Sebenarnya, bukan tutup mata sih, tapi lebih ke bingung harus mulai dari mana. Masalah di Dharavi itu udah terlalu kompleks, gengs. Bayangin, di satu tempat kecil yang jumlah penduduk padat banget,
bangunan nggak berizin, sistem saluran air dan listrik ilegal, perekonomian jalan tapi nggak terdata pemerintah, serta lahan milik negara tapi udah diduduki selama puluhan tahun. Pemerintah pernah beberapa kali coba bikin proyek relokasi atau renovasi, tapi warga menolak. Alasannya, kalau dipindah ke apartemen vertikal yang katanya lebih layak, banyak yang nggak bisa lanjutin usaha mereka. Makanya, proyek permajaan Dharavi itu selalu wacana di tengah jalan. Pemerintah pengen bersih-bersih, warga pengen tetap di tempat. Ujung-ujungnya, tetap aja, Dharavi jadi kuburan hidup buat kebijakan pemerintah. Apakah Dharavi bisa berubah? Jawabannya, bisa, tapi susah. Tahun 2023 lalu, pemerintah India ngumumin proyek besar-besaran buat merevitalisasi Dharavi. Proyek ini katanya melibatkan dana sampai 3,5 miliar dolar dan akan dikerjakan oleh perusahaan real estate besar. Rencananya, bikin rumah susun modern, bangun sanitasi layak, buka lapangan kerja resmi, dan relokasi warga secara bertahap. Tapi, ya kita tahu sendiri, proyek pemerintah kadang cuma manis di proposal doang. Eksekusinya bisa molor bertahun-tahun atau bahkan mangkrak. Ditambah lagi, banyak warga yang nggak percaya dengan janji manis itu. Trauma relokasi, takut kehilangan penghasilan, takut kehilangan komunitas yang udah mereka bangun selama puluhan tahun. Meskipun kelihatannya suram dan jorok, Dharavi juga punya sisi yang bikin salut. Solidaritas warga tinggi banget. Warga Dharavi itu hidup dalam komunitas yang sangat erat. Gotong royong itu nyata banget di sini. Mereka saling bantu, saling jaga, bahkan bikin sekolah informal buat anak-anak. Daur ulang jadi mata pencarian. Dharavi adalah pusat daur ulang terbesar di India. Sampah plastik, logam, dan elektronik diolah ulang jadi barang baru. Bayanin, tempat sejorok ini justru jadi pionir ekonomi sirkular. Di balik gang sempit dan rumah reot, banyak seniman lahir dari Dharavi. Ada yang jago graffiti, breakdance, bahkan bikin lagu rap tentang kehidupan slum. Cek aja Dharavi Rocks di YouTube, band perkusi dari anak-anak Dharavi yang tampil sampai ke luar negeri. Jadi gimana, gengs? Dharavi itu memang jorok, ya. Tapi bukan berarti tempat itu nggak punya harapan. Di balik bau pesing, sampah menggunung, dan selokan hitam legam, ada semangat hidup yang luar biasa dari orang-orang yang nggak nyerah sama keadaan. Dharavi itu bukti bahwa meskipun kamu lahir di tempat paling kumuh sekalipun, kamu tetap bisa jadi cahaya di tengah kegelapan. Gue yakin banget, kalau diberi kesempatan dan dukungan yang benar, orang-orang di Dharavi bisa berubah nasibnya. Karena pada akhirnya, yang bikin tempat itu jorok bukan hanya sampah, tapi juga ketidakpedulian kita semua. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten kayak gini, yang ngebahas sisi lain dunia yang jarang dilihat orang, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tulis juga di komentar, tempat apa lagi yang harus kita bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di sesi curhat berikutnya. Tetap penasaran, tetap waras. Peace out, peace.